semua sahabat yang ada di Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Henry. Saya berharap Anda di rumah, keluarga, teman, orang-orang yang Anda kasih semua dalam keadaan sehat, terlebih dalam pandemik ini. Pada video sebelumnya saya sudah mengajarkan Anda semua di rumah cara membuat pesto bayam. Rasanya enak dan tentunya sangat sehat. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk membuat pastanya, jadi lengkap resep-resepnya. Jadi ada pesto, ada pasta. Resep pasta yang kita akan buat kali ini adalah tagliatelle. Mungkin teman-teman di rumah bertanya apa bedanya sama spaghetti. Nah, spaghetti itu biasanya panjang, bulat, jadi bentuknya seperti mie. Kalau tagliatelle itu datar, jadi dia lebar dan datar. Jadi itu bedanya, dan biasanya lebih tipis dari spaghetti. Nah, untuk itu stay tune di channel saya, jangan di stop videonya please ya, jangan di stop. Bahan-bahan yang diperlukan sebenarnya sangat simple ya. Cara pembuatannya sangat mudah, seperti halnya Anda membuat roti. Cara pembuatannya pun demikian. Jadi tepung terigu dituangkan. Kalau Anda punya bidang datar di rumah seperti kitchen saya, Anda dapat menuangkan terigu di atas kitchen ya. Anda juga bisa menggunakan bowl, jadi mangkok yang lumayan besar untuk membuat adonan tagliatelle ini. Jadi jangan bilang wah saya nggak punya kitchen seperti Henry. Anda dapat menggunakan mangkok yang besar untuk membuat tagliatelle. Jadi sama halnya seperti roti ya. Kita masukkan 2 butir telur seutuhnya. Jadi 2 seutuhnya ya. Dan 1 butir kuning telur, hanya kuning telur. Telurnya yang tadi sudah dimasukkan dikocok sampai kuning dan putihnya bercampur rata. Jadi dikocok aja dalam adonannya seperti ini. Masukkan garam. Kalau udah rata masukkan garam, dan masukkan juga tadi kira-kira 1 sendok teh minyak ya. Dikocok lagi. Oke, setelah dikocok menggunakan kedua tangan, jangan lupa tangannya dicuci terlebih dahulu ya. Jadi tangannya dicuci terlebih dahulu. Kita bagian luar, dalam. Ini kira-kira adonan yang kita campur tadi ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat adonannya seperti begini, berarti ini belum tercampur rata dan masih basah ya. Untuk itu Anda juga dapat menggunakan tepung, ditaburin di atasnya. Ekstra tepungnya Anda bisa taburin di atasnya dan di samping-sampingnya. Jangan terlalu banyak, nanti keras pastanya. Adonannya sudah jadi. Jadi ingat, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Kalau ini perfect. Jadi D-nya nggak keras, nggak lembek ya. Nah, setelah adonannya tadi jadi, sudah diaduk-aduk rata, kita akan membungkus adonan ini dengan plastik. Biasanya plastik wrap, tapi saya nggak punya plastik wrap saat ini. Saya bisa menggunakan, Anda juga di rumah bisa menggunakan plastik biasa ya. Jadi adonannya harus dibungkus dengan plastik selama kurang lebih 1 jam. Jadi adonannya dibiarin selama 1 jam.
ditutup rapat supaya nggak ada udara yang masuk. Ini fungsinya untuk membuat adonnya lebih kalis. Setelah menunggu kira-kira 1 jam, adonan tadi sudah terlihat lebih kenyal. Apa tuh kenyal ya? Lebih kalis ya, lebih kenyal. Jadi adonan tadi sudah siap untuk diolah menjadi tagliatelle. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah sedikit tepung terigu tadi yang kita gunakan untuk membuat tagliatelle, dan yang kemudian mesin mesin untuk membuat tagliatelle. Kalau orang Indonesia bilang kayaknya molen ya, orang Ambon bilang ini mesin molen. Jadi mesin ini digunakan untuk menipiskan adonan tadi. Nah, untuk menipiskan adonan tadi yang kita perlukan adalah settingan yang besar, dari besar ke kecil. Jadi jangan langsung kecil ya, nanti adonannya bisa pecah. Kalau Anda nggak punya mesin ini di rumah, Anda dapat menggunakan botol. Dulu waktu saya kecil sering tuh bantu ibu masak. Saya sering menggunakan botol, jadi harus di roll atau alat roll ya, bisa juga digunakan untuk menipiskan adonan tersebut. Jadi adonannya kita buat menipis dan memanjang ya, jangan melebar. Kalau melebar sebentar nanti nggak muat di mesinnya. Nah, jadi mesinnya kita adonannya kita taruh di mesinnya dengan ukuran selalu menggunakan ukuran besar ya untuk pertama kali. Yang kita harus buat, kemudian kita menaburkan terigu di atas adonan tersebut supaya dia nggak lengket ya. Kalau di roll, Anda dapat memotong adonan ini menjadi 2 bagian, jadi menjadi 2 bagian. Kemudian yang Anda harus lakukan adalah mengecilkan ukuran tadi menjadi 5. Ini ukuran 5 ya. Dan kita ulangin lagi, kita taburkan terigu di atas adonan tadi ya. Kita buat ukuran jadi 3. Lihat ya, ini sudah menipis ya. Yang kita tagliatelle itu sebenarnya ukurannya adonannya harus tipis ya. Jadi kita taburin lagi terigunya. Yang terakhir, ukuran terakhir adalah ukuran 1. Ini kira-kira bentuknya, saya akan tunjukkan ya, tipis dan tidak sobek ya. Nah, sesudah menukar settingannya menjadi settingan bagian tengah untuk tagliatelle, sekarang kita masukkan adonan yang tadi yang sudah dipotong tadi dalam settingan yang kedua. Lihat, seru bukan? Sudah jadi tagliatelle. Wow. Ini tagliatelle ya, lebih tipis dan datar ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara memasak tagliatelle. Seperti yang saya sudah katakan, tagliatelle itu harus dimasak ya sebelum dimakan karena seperti halnya mie basah. Nah, cara memasaknya sangat mudah. Tuangkan air ke dalam wadah dan biarkan sampai panas atau mendidih. Kemudian masukkan tagliatelle. Oke, sambil menunggu airnya mendidih, Anda dapat juga memanaskan pesto bayam tadi yang kita sudah buat dalam video sebelumnya. Di sini nih linknya. Jadi caranya mudah. Dengan api yang sangat kecil, masukkan pesto sausnya di wadah. Pestonya sudah masuk, jangan digedein apinya ya, satu kali lagi jangan digedein apinya karena pestonya nanti hangus nggak enak. Nah, air sudah mendidih, kita masukkan si tagliatelle tadi ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, sambil kita masak si tagliatelle, kita juga di sini saya masak si pesto tadi. Sebenarnya bukan masak ya, panaskan ya. Jadi kita matikan apinya. Sekarang yang kita buat adalah menyaring si tagliatelle tadi. Jadi membuang
airnya. Nah, air tagliatelle tadi sudah saya buang, sudah saya saring. Sekarang langkah yang paling asik ialah memasukkan pestonya ke dalam panci atau wadah yang ada tagliatellenya. Jadi tagliatellenya airnya sudah dibuang. Nah, jadi pestonya dimasukkan dan kita hanya mengaduk-ngaduk si tagliatelle tadi ya. Lihat nih, lezatnya. Lihat nih guys, enak, sangat enak dan bergizi ya. Kalau saya di atasnya saya menggunakan lada hitam ya, seperti ini. Ini lezat banget guys. Nah, ini kira-kira resep tagliatelle yang saya telah sajikan untuk Anda semua di rumah. Jangan lupa dicobain dan jangan lupa juga menonton video pesto bayam. Oh, kombinasinya enak sekali guys, lihat. Jangan lupa subscribe, share, dan tolong kirimkan komentar kalau Anda telah mencoba resep ini. Saya ingin tahu gimana rasanya. Kalau misalnya ada kekurangan, tolong kasih tahu supaya saya dapat memperbaikinya dalam video-video selanjutnya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton. Jangan lupa tetap hidup sehat yang dimulai dari makanan. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Dah.